Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abilana Bismi Birunda Al-Maduri. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Kalengan. Saya kelas 10 DPB 1. Nah, pada hari ini saya mendapatkan tugas untuk presentasi yang dimana presentasi tersebut mengenai tentang analisis data dan dampak sosial informatika. Sebelumnya mohon maaf, ini agak sedikit typo ya tulisannya, soalnya yang buat rada-rada guys. Nah, kita lanjut untuk materi yang pertama. Konsep dan jenis analisis data. Data merupakan sekumpulan fakta atau kejadian yang dapat dilihat, diukur, dan disimpan dalam format tertentu. Nah, jenis data, karakteristik data yang dapat diambil, diukur, dihitung, dan dianalisis dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, antara lain sebagai berikut. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan sifatnya, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan representasi dari konsep data sebagai penerjemah data mentah atau belum diolah dalam format uraian deskripsi atau eksplanasi. Data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur, dinilai, dan dihitung karena memiliki nilai berupa angka yang dapat dibuat statistik. Data ini dikenal dengan data ilmiah, rasional, empiris, dan objektif. Oke, lanjut. Berdasarkan skala pengukuran. Berdasarkan skala pengukuran, data dibedakan menjadi 4 jenis, yakni data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Oke, kita ulik data-data tersebut. Nah, data nominal adalah data yang dikelompokkan atau kluster berdasarkan kategori tertentu. Nah, lanjut, data ordinal. Data ordinal diperoleh dengan mengelompokkan data berdasarkan urutan peringkat dan hubungan antar daya. Data interval atau range yang berarti jangkauan dapat diperoleh melalui mekanisme pengukuran, misalnya pengukuran skor ujian, pengukuran tes IQ, dan sebagainya. Lanjut, data rasio. Data rasio diperoleh dari hasil pengukuran seperti skala, jarak, panjang, dan lainnya. Tipikal data ini berada pada level tertinggi dalam pengukuran data. Oke, lanjut lagi. Berdasarkan sumber datanya, perolehan data dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan secara langsung pada objek penelitian, misalnya melalui interview dan kuesioner pada individu, organisasi, konsumen, dan lainnya. Untuk data sekunder, pengambilan data dilakukan secara tidak langsung, misalnya berdasarkan referensi jurnal dan data penelitian terdahulu. Lanjut. Berdasarkan bentuk dan penyimpanannya, data dibedakan menjadi dua tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data analog, dan kedua, data digital. Data analog merupakan data yang dibawa oleh sinyal dalam bentuk gelombang kontinu berdasarkan frekuensi dan amplitudo. Data digital memiliki format dalam pulsa listrik dengan besaran 0 dan 1 atau high voltage dan low voltage. Nah, yang dikenal jenis data hanya bisa bekerja dengan istilah sinyal diskret. Diskret itu tidak tahu teman-teman. Nah, lanjut. Metode analisis data. Yang pertama dalam metode analisis data adalah analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif biasanya ditampilkan dalam model visual seperti gambar, grafik, laporan, dan angka yang sering dimanfaatkan untuk menggambarkan kinerja bisnis atau proses kerja yang dapat digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Gambaran dalam model deskriptif berlangsung secara real dan sedang terjadi dengan statistik pendukung seperti waktu dan tanggal peristiwa, jumlah, volume, dan lainnya. Nah, untuk analisis diagnostik, metode analisis diagnostik teman-teman sering digunakan untuk menjelaskan, memberikan pemahaman, dan memodelkan kejadian sehingga mampu memberikan informasi tentang sebab akibat dari suatu peristiwa. Lanjut, untuk analisis prediktif.
Nah, metode analisis prediktif dilakukan dengan mengambil nilai data terdahulu atau histori sebagai data awal untuk machine learning dalam rangka menentukan pola atau simpulan masalah dengan data historis tersebut. Nah, dapat memperkirakan peristiwa, gejala, dan kondisi di masa mendatang gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Analisis perspektif. Nah, metode analisis perspektif ini mempelajari pola dan tren data yang diambil dalam sebuah penelitian untuk memberikan rujukan atau rekomendasi dalam upaya menjelaskan dan menguraikan potensi implikasi setiap permasalahan. Sebagai contoh, tren data pasien yang meningkat 200% saat pandemi akan menjadi rujukan untuk meningkatkan stok obat dan pegawai rumah sakit. Nah, gitu teman-teman. Untuk analisis inferensial, ini analisis yang dilakukan berdasarkan data statistika yang akan mengambil simpulan secara umum. Nah, analisis ini menggunakan rumus dan metode statistik tertentu sebagai dasar menggeneralisasi sampel populasi. Nah, agak terbelit-belit, sorry teman-teman. Ini soalnya kampungan banget. Nah, analisis data statistik. Nah, kalau ukuran kecil-kecil saya harus nyorong-nyorong ini teman-teman, sorry ya. Prosedur melakukan analisis data terbagi menjadi 6 tahap ya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, information gathering. Information gathering merupakan tahapan awal proses, dimulai dengan menentukan objek penelitian, menentukan sampel, dan melakukan pengambilan data terkait kebutuhan penelitian. Ya, lanjut untuk yang kedua, editing. Fase editing digunakan untuk memeriksa serta menguasai dokumen dan kelengkapan saat mengisi instrumen data. Lanjut, coding. Coding merupakan tahap identifikasi, klarifikasi, serta validasi data terkait pernyataan dalam instrumen pengumpulan data sebagai variabel penting penelitian. Lanjut untuk testing. Testing merupakan tahap pengujian data yang telah dinyatakan valid dan diklarifikasi kebenarannya dari sisi kualitas dan realitasnya. Lanjut, describing data. Describing data adalah mekanisme pendeskripsian data dalam bentuk tabel atau diagram dengan beragam bentuk dan ukuran agar mudah dipahami. Lanjut, yang enam ini hipotesis. Astagfirullahaladzim, ini agak konsep ini guys, naboy. Hipotesis testing. Hipotesis testing ini merupakan tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini, visualisasi data yang ditampilkan akan diuji apakah dapat dinyatakan lolos dan diterima atau ditolak, teman-teman. Kita lanjut. Apakah masih ada? Lah, sudah tidak ada, teman-teman. Ya, mungkin itu saja presentasi mungkin itu saja presentasi yang saya bisa presentasikan. Nah, bolak-balik teman-teman. Semisal salah kata ataupun ya tadi ya berlibet-libet katanya, saya mohon maaf teman-teman, karena orang awam seperti saya itu tak luput dari kesalahan. Dan juga kemarin saya juga jarang melakukan presentasi ini tersebut karena ngejar deadline sekolah. Ya sudah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.